Sahabat Hikmah, pemerintah merencanakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP di sejumlah daerah Indonesia sebesar 1,09% pada tahun 2022 mendatang. Di Provinsi DKI Jakarta, UMP yang direncanakan naik sebesar 37.000 atau sekitar 0,85%. Menanggapi hal tersebut, sejumlah pekerja buruh di salah satu pabrik makanan di Ciracas, Jakarta Timur, mengaku UMP saat ini dan tahun 2022 nanti dirasa masih kurang. Pasalnya UMP saat ini sebesar 4,42 juta masih jauh untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga di rumah. Para buruh mengharapkan UMP di tahun 2022 nanti naik sebesar 8% atau naik sekitar Rp300.000. UMP DKI Jakarta di tahun 2022 nanti tetap menjadi tertinggi di Indonesia dengan upah minimum sebesar Rp4,45 juta. Kenaikan upah minimum yang tak sesuai harapan diprediksi akan memicu demo buruh besar-besaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dalam Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang dari sebuah pekerjaan yang ia lakukan. Ia mendapat dua, imbalan materi berupa kehidupan di dunia dan imbalan berupa pahala di akhirat nanti. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, jelas agama Islam melarang eksploitasi terhadap seorang karyawan yang jika haknya tidak dipenuhi, dalam hal ini upah. Jelas ini merupakan sebuah tindakan yang tidak amanah. Membayar upah atau karyawan serta buruh tepat waktu merupakan tindakan amanah. Tentu besarnya memang harus disesuaikan dengan jumlah minimal dalam kehidupan. Yang terpenting adalah Islam memberikan garis jelas harus dengan keadilan dan dengan sistem yang layak. Keadilan yang dimaksud dalam Islam adalah upah yang sewajarnya dari sisi kemanusiaan. Yang layak di sini Islam memberikan garis jelas. Yang layak tentu bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan. Karena itu memberikan upah kepada karyawan atau buruh sebuah amanah yang wajib harus dilaksanakan oleh sebuah company, oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah majikan. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, kita lihat sekarang tidak sedikit perusahaan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan atau buruh berdalih karena keuangan yang tidak sehat, dengan sedikit merubah data lalu kemudian mengumumkan bahwa keuangan perusahaannya sedang mengalami gangguan alias tidak sehat. Tapi sesungguhnya profit yang dihasilkan, keuntungan yang dihasilkan lebih cukup untuk membayar upah para buruh dan karyawannya. Ini sebuah tindakan yang zolim, memakan hak orang lain, memakan harta karyawannya, memakan hak buruhnya. Dalam Islam sungguh perbuatan yang zolim. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa Net TV, pertama, buruh karyawan punya hak dan kewajiban. Haknya adalah mereka mendapatkan upah tentu yang sesuai dengan standar kehidupan. Tadi saya bilang soal adil dan layak. Dia dapat sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Yang kedua,
orang yang memakan hak karyawannya, hak buruhnya, dalam Islam dipandang adalah orang yang tidak amanah. Dalam hal ini berarti berbuat zolim terhadap orang lain, memakan harta orang lain, menggunakan keringatnya untuk mencari keuntungan perusahaan ataupun keuntungan pribadinya. Tindakan itu dalam Islam sangat tidak terpuji, zolim. Lalu bagaimana menjembatani antara kepentingan karyawan, kepentingan buruh dengan sang majikan, dengan perusahaan? Pertama, kita karyawan atau buruh berikhtiarlah dalam bekerja, jadilah pekerja yang terbaik di bidang kita. Optimalkan sumber daya yang kita punya untuk mengabdi di perusahaan tersebut. Kalau kewajiban ini kita jalankan, itu artinya kita menjadi karyawan, kita menjadi buruh yang sesuai dengan tuntunan syariat agama, memberikan yang terbaik kepada perusahaan tempat kita mengabdi. Perlu diingat, tadi di awal saya katakan seorang muslim yang bekerja, seorang muslim yang berupaya, dia mendapatkan dua. Pertama, upah berupa benda, berupa materi di dunia, upah dia. Yang kedua, upah dia di akhirat nanti, yaitu berupa pahala. Karena itu seorang muslim, kalau dia bekerja, kalau dia berusaha, kalau dia jadi karyawan, kalau dia jadi buruh, maka dia memberikan yang optimal buat perusahaan di mana tempat dia mengabdi. Yang kedua, kalau kita owner, kalau kita pengusaha, kalau kita pemilik sebuah perusahaan, Allah memberikan kita amanah. Apa bentuknya? Menunaikan hak-hak karyawan kita. Jangan sampai itu ditelantarkan, jangan sampai itu diundur-undur, jangan sampai itu ditelat-telatkan. Karena Nabi berpesan, berilah upah kepada karyawanmu sebelum keringat mereka kering. Dan luar biasa, azabnya sangat pedih orang yang memakan keringat orang lain, menari-nari di atas penderitaan orang lain dengan memakan hartanya tanpa hak. Tentu semua kita ingin jadi manusia yang bermanfaat. Kalau karyawannya, kalau buruhnya minta kenaikan, sementara kewajibannya optimal dia lakukan di perusahaan itu, minta kenaikan yang masuk di akal, saya yakin juga akan ada pertimbangan-pertimbangan dalam perusahaan tersebut. Karenanya kunci utama adalah dialog bermusyawarah antara karyawan dengan pengusaha. Yang terpenting, ayo kita tegakkan sikap keadilan, berikanlah yang layak, tetapi juga kewajiban dan hak harus kita tunaikan. Jangan sampai kita pandai menuntut hak tapi lupa akan kewajiban. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara-saudara, para pemirsa, jangan kemana-mana, karena masih akan kita saksikan tayangan yang menarik berikut.